Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, salam damai sejahtera buat kita semua dan selamat hari Minggu. Kita akan bersama-sama mengikuti kebaktian Minggu Paskah yang ketiga. Pembacaan Alkitab terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat 35 dengan tema kebaktian berjumpa dengan Kristus yang bangkit mengubah hidupku. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah. Kita akan menyanyikan PKJ 27 ayat 1 dan 2. Ya Tuhan Allah, pada hari ini kami datang ke hadirat Engkau. Kami menyampaikan rasa syukur kami atas setiap pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami menyadari bahwa pada saat ini kami dengan situasi keadaan yang sangat begitu terbatas untuk melaksanakan kebaktian. Tetapi jangan biarkan keterbatasan itu mengubah iman dan kualitas ibadah kami kepada Tuhan. Oleh sebab itu kami mensyukuri jikalau pada hari ini bersama-sama kami dapat berbakti, dapat merenungkan sabda Tuhan. Kami memohon kepada Engkau ya Tuhan dengan penuh kerendahan hati, bersabdalah, kami siap sedia merenungkan firman-Mu. Demi Kristus Yesus yang telah bangkit bagi kami menyampaikan doa permohonan ini. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, pembacaan Alkitab pada minggu hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 hingga ayat 35. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Beginilah sabda Tuhan. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka
mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara, saya mau memperlihatkan gambar. Ada 2 orang komedian. Pertama, kita tahu ini gambar atau foto Mr. Bean. Yang kedua, fotonya atau gambarnya Sule. Pertanyaannya, apakah saudara-saudara tahu 2 komedian ini? Saya pikir kita tahu, kita sering melihatnya di TV dan media lainnya. Tidak jarang kita juga dihibur oleh kejenaan mereka. Pertanyaan berikutnya, mana yang paling asing bagi saudara-saudara? Mungkin ada yang menjawab Mr. Bean paling asing, dalam pengertian dia seorang komedian berkebangsaan Inggris, sedangkan Sule
ya komedian berkebangsaan Indonesia. Saudara-saudara, menurut saya dua komedian ini asing. Kenapa? Saya dan saudara-saudara mungkin tahu dua komedian tersebut, tetapi apakah kita mengenalnya? Secara pribadi, saya tidak mengenalnya. Terlebih lagi saya tidak tahu dan tidak mengerti sepenuhnya dan seutuhnya apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka lakukan. Yang kita tahu hanya sebatas di TV dan sebatas di media saja. Itulah kenapa saya mengatakan bagi saya dua komedian ini tetap asing. Itu juga yang dialami oleh dua murid Yesus yang mengadakan perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Jarak Yerusalem ke Emmaus 7 mil atau kurang lebih 11 km, saudara-saudara. Kalau kita ambil contoh 11 km sama dengan jarak antara Majalengka ke Kalipaten. Dijelaskan dalam Injil Lukas, Kleopas dan seorang murid yang tidak disebutkan namanya berjalan ke arah Emmaus yang pada saat itu sore hari menjelang matahari terbenam. Dalam perjalanan tersebut mereka bertemu Yesus yang telah bangkit. Saudara-saudara, kalau dalam renungan 2 minggu yang lalu dalam Injil Yohanes kita melihat saksi pertama kebangkitan Yesus adalah Maria Magdalena. Injil Lukas menyajikan kisah kebangkitan secara berbeda. Saksi pertama dari kebangkitan Yesus adalah murid-murid yang mengadakan perjalanan ke Emmaus. Pertanyaannya begini, saudara-saudara, bagaimana mungkin mereka tidak mengenali Yesus pada saat itu? Kenapa pada saat itu Yesus dilihat sebagai orang asing, padahal mereka tahu Yesus, mereka kenal Yesus? Tafsiran menjelaskan bahwa pada saat itu menjelang malam, matahari mulai terbenam, penerangan sangat minim, dan mungkin tidak ada penerangan selama di perjalanan. Saudara-saudara, secara geografis letak Emmaus berada di barat Yerusalem. Matahari yang terbenam menyilaukan pandangan mereka ketika menuju Emmaus, sehingga mereka tidak mengenali Yesus. Dan penjelasan tersebut sangat logis. Silau pandangan mereka terkena sinar matahari, sehingga mereka tidak mengenali Yesus pada saat itu ada di dekat mereka. Secara fisik mereka tidak mengenali Yesus dan menganggapnya sebagai seorang asing. Namun jauh di dalam ada konsep keselamatan dalam diri Yesus yang mereka tidak kenali, asing bagi mereka. Dalam pemahaman mereka, Yesus datang sebagai Mesias yang menyelamatkan dan membebaskan mereka dari jajahan Romawi. Yesus yang gagah, Yesus yang kuat, Yesus yang seperti raja yang siap menghancurkan kerajaan Romawi. Akan tetapi yang mereka lihat adalah Yesus yang tumbang dan mati di kayu salib. Itu yang membuat harapan mereka punah. Mereka tidak tahu, tidak kenal, bahkan tidak mengerti bahwa Mesias harus menderita, bahkan mati untuk menunjukkan kemuliaannya. Maka pertanyaannya, refleksi bagi kita saudara-saudara, seberapa jauh dan seberapa dalam saudara-saudara mengetahui, mengenal dan memahami Allah di dalam Kristus. Bagi saya saudara-saudara, Allah itu asing dalam pengertian terkadang saya tidak mengetahui, tidak mengenali dan tidak memahami apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Dalam setiap kejadian, dalam setiap peristiwa, Allah yang penuh dengan misteri, Allah yang asing. Saat ini mungkin orang juga bertanya-tanya,
kenapa Allah mengizinkan pandemi yang luar biasa ini terjadi. Kita punya 1001 pertanyaan atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ada satu hal yang saya tahu, saya kenal dan saya begitu pahami, tidak asing bagi saya, bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik di balik setiap kejadian dan peristiwa yang tidak kita pahami. Itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua, bagaimana kita merefleksikan tema kebaktian kali ini. Berjumpa dengan Kristus yang bangkit mengubah hidup. Bagaimana kita berjumpa dengan Kristus di dalam kehidupan keseharian kita. Saudara-saudara, ada seorang teolog bernama Kalbar. Dalam sebuah refleksi teologisnya, ia mengungkapkan Allah sebagai Ia yang sepenuhnya asing. Maka di dalam wajah sesama kita yang asing, yang mungkin kita tidak mengetahuinya, tidak mengenalnya, kita diundang untuk menemukan wajah Allah. Ketika kita melihat sesama kita yang menangis oleh karena kepergian orang yang dikasihi, maka kita melihat dan berjumpa dengan Kristus yang juga menangis. Ketika kita melihat sesama kita yang kelaparan di masa pandemi ini, maka kita melihat dan berjumpa dengan Kristus yang juga kelaparan. Ketika kita melihat para tenaga medis berupaya memulihkan sesama kita yang terdampak corona, maka kita melihat dan berjumpa dengan Kristus yang juga memulihkan. Kristus hadir di mana-mana, di sekitar kita, di tengah keluarga kita, bahkan di dalam sesama kita yang asing. Melalui kehadiran mereka yang asing, saya mengajak saudara-saudara senantiasa bersyukur atas karya mereka dan senantiasa mengulurkan tangan pertolongan bagi sesama kita. Apa yang kita lakukan bagi orang lain, berarti kita melakukannya bagi Kristus. Maka saudara-saudara yang Tuhan kasihi, selamat berjumpa dengan Kristus dalam kehidupan saudara-saudara, melalui mereka yang asing, melalui mereka yang tidak kita ketahui, melalui mereka yang tidak kita kenal. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Dan dengarlah nats persembahan yang diambil dari surat 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Pemberian persembahan diiringi dengan PKJ 146. Allah
Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur ketika Engkau boleh bangkit bagi kami. Terkadang Engkau adalah misteri bagi kami. Kami tidak mengetahui apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Tetapi satu hal yang kami yakini, satu hal yang kami percaya, bahwa Tuhan senantiasa, bahwa Allah senantiasa memberikan yang terbaik bagi diri kami di dalam kehidupan ini. Dan biarlah kami senantiasa dapat berjumpa dengan Engkau ya Allah melalui kehadiran sesama kami di sekitar kami, bahkan orang yang asing bagi kami. Ya Tuhan, bersama-sama dengan jemaat pada kesempatan kali ini kami hendak berdoa bagi dua keluarga yang kami kasihi. Keluarga almarhum Bapak Tomsar Sihombing dan keluarga almarhum Bapak Lasmaria Tambah. Ketika orang tua, ketika suami terkasih meninggalkan kehidupan keluarga, meninggalkan istri, meninggalkan anak-anak terkasih, biarlah kekuatan pertolongan Tuhan, penghiburan Tuhan boleh Tuhan nyatakan bagi keluarga. Kiranya Tuhan yang senantiasa menopang, menguatkan keluarga dan memampukan keluarga untuk tetap melihat ini melalui kacamata iman mereka kepada Tuhan. Dan biarlah kami serahkan perjalanan kehidupan keluarga untuk senantiasa menapaki kehidupan ini dengan setia, dengan penuh tanggung jawab, sebagai bentuk rasa tanggung jawab terhadap Tuhan yang mengaruniakan kehidupan bagi mereka. Ya Tuhan, kami berdoa bagi Ibu Indah Borgultom, Bapak Andika Manulang yang pada saat ini bergumul dengan fisik mereka dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang memberkati upaya pengobatan, Tuhan yang senantiasa menyertai tenaga medis sehingga mereka boleh dipulihkan. Tuhan juga memampukan keluarga untuk senantiasa dengan kasih, dengan setia mendampingi mereka. Di balik pergumulan tersebut, kami sebagai jemaat merasakan rasa sukacita ketika Tuhan mengaruniakan seorang anak terkasih bagi keluarga Bapak Membantoruan Boru Siregar dan keluarga Bapak Tesa Huta Barat Boru Manalo. Terima kasih atas anugerah yang boleh Tuhan nyatakan kepada mereka. Terima kasih atas berkat terbesar yang boleh Tuhan berikan. Terima kasih atas kepercayaan yang Tuhan berikan bagi mereka sebagai orang tua untuk mendampingi, untuk merawat, untuk membimbing anak terkasih. Tuhan memberkati anak-anak mereka. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan yang terbaik bagi kehidupan anak-anak mereka dan keluarga. Ya Tuhan, inilah doa kami, inilah syafaat kami bersama-sama dengan jemaat GKP Kadipaten. Dan biarlah kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Dan Tuhan, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami ketika kami boleh mengungkapkan rasa syukur kami di dalam pemberian persembahan. Terimalah Tuhan apa yang kami berikan, biarlah boleh menjadi kemuliaan hanya bagi Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Dan biarlah kami berdoa sebagaimana doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami
dan Roh Kudus senantiasa hadir di tengah kehidupan kita sekarang dan selama-lamanya.